Saya dilanjutkan ya. Tidak ada limit. Tidak ada ya. Ya, saya mengajar di PDN belum lama. Dari tahun 98 ya. 98 dari 2002. Belum lama. Ya, kebetulan tahun lalu di 2019 kemarin saya dosen yang mendapat tugas tambahan menjadi direktur di Politeknik PGRI Jakarta. Dan pagi ini baru wisuda. Ada buru-buru ke sini. Wisudanya blended. 2 orang perwakilan mahasiswa terbaik, lainnya dari menyaksikan. Ya, jadi disetting sedemikian rupa. Dan alhamdulillah ada orang juga dari Gubernur DKI ya. Jadi dan memang bagus sekali deklarasinya bahwa pandemi ini memaksa kita ambil hikmahnya, memaksa kita untuk mempercepat perubahan itu. Jadi sebelumnya pertemuan Zoom itu udah lama aplikasinya, tapi kita tidak maksimalkan penggunaan. Sekarang kita dipaksa ya, sejak Maret ya, kita dipaksa untuk menggunakan pembelajaran jarak jauh. Kalau oh nggak tahu ini, Bu dosen yang tahu Apple nih. Ya, dan pesan dari Gubernur DKI tadi menyampaikan bahwa tidak selalu orang yang bisa melewati tantangan itu adalah orang yang paling mampu, paling pandai, paling cerdas, tapi orang-orang yang paling cepat beradaptasi. Nah, saya misalnya memperhatikan partai di Politeknik Alam Jakarta, dosen-dosen muda ini cepat beradaptasi. Ya. Kami menggunakan Microsoft Teams misalnya mengajar, sehingga ada rekaman, gitu kan cepat beradaptasi. Yang senior udah menyerah. Udah saya nggak usah ngajar aja semester ini. Karena ini harus rekaman segala ya kan? Dan aplikasi baru agak repot bagi mereka. Demikian juga staff, ya. Staff juga banyak yang tidak bisa memberikan performa pekerjaan. Karena terkendala selama ini harus bertemu langsung, ya kan? Harus menjabat langsung, digitalisasi dokumen belum terjadi. Tapi, ya, dosen-dosen muda yang sudah terbiasa mengikuti perkembangan itu santai saja, ya. Malah kalau kata kepala BKN, pekerjaan ASN itu sebagian besar masih bisa teratasi, meskipun hanya 20-30% ASN yang bekerja. Jadi pertanyaannya, 70% ASN itu kemana? Ya kan? 70% yang belum menguasai IT, tapi ternyata dengan lagi 20-30% ASN ini yang mampu bekerja, pekerjaan administrasi, pekerjaan pelayanan masih bisa diatasi. Khawatirnya kalau yang 70% ini tidak bisa mengikuti perkembangan, khawatirnya apa sih? Ikuti kepegawaian. Kepala BKN kan cukup kaget juga sih mereka. Ini kalau sering-sering diperdengarkan ke masyarakat, apalagi pihak pemerintah bisa berpikir cut off itu ASN. Cukup 50% saja. Jumlah ASN sekarang 4,3 juta ya. Kita lihat. Bayangkan kalau ternyata hanya 20-30% yang cukup bekerja, segitu aja maksudnya nanti gajinya dinaikkan itu yang ini pensiun ini. Ya. Kebetulan tema kita hari ini adalah komunikasi dan Anda sudah bertemu daring ya. Dengan beda ya. Nah sebenarnya sih dia sekarang bertemu daring juga, cuma katanya mahasiswanya meskipun daring tetap di kelas, yang penting saya datang di kelas. Ya. Karena kalau daring kalian berkumpul di sini, suaranya berdengung. Ya. Tapi saya termasuk orang yang merasakan pekerjaan banyak yang bisa terselesaikan meskipun gelapnya double. Ini bisa 2-3 laptop sekaligus, tinggal geser leher sedikit ke pertemuan
pertemuan berikutnya dan geser lagi ke pertemuan berikutnya. Lebih efisien. Ya kan? Tadi Anda tidak perlu menunggu sebenarnya. Seandainya kita sadari, saya cukup di perjompongan sana, kita bisa bertemu. Ya, tapi tidak apa-apa untuk pertemuan perdana ini ya. Tapi kita dulu. Mungkin pertemuan berikutnya kita mulai agar kita tidak terlalu ya. Saya ingin merefresh pertemuan yang sudah teman-teman melihat ya, mempertanyakan saja. Karena kebetulan kita harus mengikuti RPS ya, rencana pembelajaran kita. Pengertian komunikasi pemerintahan sudah ya? Ini sudah di-share RPS-nya. Kemarin langsung tugas soalnya kita. Tugas siapa tuh? Tugas kelompok. Sistem komunikasi antara pemerintah dan pemerintah pusat dan daerah. Dibagi menjadi kelompok, punya tugas masing-masing, melakukan analisa tentang komunikasi atau komunikasi positif antara pemerintah pusat terkait dengan pemerintah daerah, antara DPR dengan pemerintahan, antara pemerintah daerah dan pemerintah daerah. Konfliknya tapi di berbagai negara, tak hanya Indonesia, ada lingkup Amerika, ada Eropa, ada Asia, ada Afrika gitu. Oke, jadi basically materi-materi saya berarti sampai begini ekspektasi saya sudah gitu. Ini ada nggak? Sebelum materi ini? Ya belum akhirnya, karena kemudian tergantung pada masing-masing kelompok apakah menggunakan itu sebagai soal analisa dalam tugas kelompoknya itu. Ya, karena ketika saya bertanya, kalau kami berarti pertemuan ke-8 ya ini, ya. Dimulai yang simbol itu dinamika komunikasi pemerintahan, ya. Selanjutnya aplikasi metode komunikasi pemerintahan. Kalau begitu ini menjadi PR juga bagi saya ya untuk 6 pertemuan berikutnya. Ya, bagaimana mengcover materi supaya ketika Anda selesai dengan komunikasi pemerintahan ini, Anda kemudian paham outputnya apa yang diharapkan dari Anda, outcome-nya apa. Ya, pastinya kalau kita bicara tentang komunikasi, apa yang kita harapkan dari pembelajaran komunikasi? Mungkin bisa jadi, yang kita harapkan ketika saya berkomunikasi dengan Anda, pesannya sampai, ya. Jadi syaratnya ada komunikator, ya, ada isi, good, ada isinya. Kemudian apa lagi? Oke. Apa lagi kira-kira? Medianya benar sekali, ada alatnya, ya. Sekarang ini alat kita menjadi banyak sekali, ya. Apa lagi? Feedbacknya bisa, ya. Programnya, nah kalau kita bicara komunikasi pemerintahan. Nah inilah masa di mana kita, Anda yang sedang belajar komunikasi pemerintahan akan banyak sekali bahan materi kalau Anda ingin menulis disertasi tentang komunikasi pemerintahan. Salah satu yang unik misalnya pemerintahan ini banyaknya tim user yang mengexaggerate pemberitaan, ya, yang pemberitaan 1,7 lebih banyak, ya, kemanapun itu banyak, kemanapun kita googling banyak, ya, jadi ada tim khusus itu juga alat komunikasi yang pada produk-produk sebelumnya tidak ada alat komunikasi itu, ya, baik. Saya menganggap bahwa Anda ini sudah mendapatkan karena Budena mengatakan tidak Bu, tinggal masuk di pertemuan 8. Sehingga di awal-awal saya ingin memberikan tugas ini. Ya, tadi sudah disebutkan yang juga. Ketika kita bicara tentang komunikasi, kalau tidak ada unsur ya, teman-teman juga sudah tahu itu, calon ya. Tadi ada komunikator ya. Nah, itu juga saya pikir tugas-tugas yang diberikan. Ada pesan yang disampaikan. Kalau tidak ada pesan, apalagi namanya pemerintahan, makanya, nah ini yang harus mestinya semua pejabat pemerintahan kita belajar komunikasi pemerintahan. Karena ketika mereka bicara, masyarakat tidak melihat dia sebagai person, ya, masyarakat melihat dia sebagai pejabat pemerintahan.
Dan di masa pandemi ini kita bisa melihat bagaimana pejabat elit pemerintahan kita ketika berkomunikasi kepada masyarakat, Ibu mengatakan kedodoran. Misal, ketika COVID itu sudah melanda China Desember, November sana, di bulan Desember, Januari apa pejabat kita katanya? Apa lagi? Tidak menyiapkan, It's not only that, they're making a joke. tidak memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa itu COVID dan bagaimana supaya pencegahan misalnya. Benar sekali, membuka pariwisata. Ya, malah membuka pariwisata. Tapi yang paling parah membuatnya menjadi joke. Kalau misalnya Anda yang mahasiswa membuatnya sebagai joke, that's okay. Ya. Tapi kalau menteri kesehatannya ya mengatakan, bukan, cukup dengan berdoa. Virus itu tidak datang. Atau misalnya virus takut karena kita di daerah tropis. Ya. Atau karena birokrasi kita berbelit, maka virus itu akan sulit masuk Indonesia. They making a joke. Di negara lain ini sudah bergelimpangan orang mati. Bagi pemerintahan yang punya komunikasi yang baik, tentu akan mempersiapkan dulu tentu saja ya. Karena yang namanya pandemi, ya, itu datangnya secara masif, ya, jumlah besar, dan kemampuan kesehatan seperti apapun yang kita miliki akan kalah. Bayangkan rumah sakit misalnya yang hanya mampu merawat 100 orang per hari, tiba-tiba 1000 orang per hari. Ya, Italia aja yang canggih ya, masuk deretan negara maju, kolaps. Apalagi kita. Ya, mestinya sejak awal, dari sejak itu, yang namanya kita kan tidak ada lagi, there is no single country in the world was isolated, but Iran ya. Iran itu memang sengaja diisolasi. Tapi apa lagi kita? Negara yang didatangi oleh berbagai kepentingan. Orang berdatangan. Dan itu, ya kita lihat komunikasi itu menarik. Saya pikir Anda ini masuk dalam kelas doktor pandemi. Ya, maka disertasi Anda harus paling tidak mencakup materi pandemi tersebut. Ya, bimbingan ibu aja misalnya kemarin membahas tentang bagaimana pelayanan e-government-nya DKI Jakarta. Ya, salah satu bahkannya mengatakan bahwa e-government ini sudahlah masyarakat ini memang diminta untuk online, tapi begitu datang ke kantor pemerintahan tetap saja ada hard copy diserahkan. Jadi seperti double ya. Terus saya sampaikan oke, itu temuan Anda. Tapi ini tidak cukup. Anda karena dia termasuk mahasiswa yang agak punya lumayan banyak rezeki ya, uang. Ibu bercandanya seperti kalau ada mahasiswa yang menghilang 1-2 semester berarti uangnya banyak. Untuk bayar semester maksudnya. Ya kan? Kalau Anda punya target 6 semester, usahakan Anda bisa 6 semester. Target berapa lama nih? Mau selesai? 2 tahun setengah. Wush, canggih lagi 2 tahun setengah. Saya tantangin 6 semester 2 tahun setengah. Tapi bagus lah, Anda punya grup ya. Ya pengalaman Ibu waktu sekolah ya, teman-teman itu penyemangat, bisa penyemangat melemahkan. Penyemangat melemahkan juga. Jadi bisa gini, udah berapa? Saya udah bab 3, wah yang teman yang mau mulai, wah saya harus kejar. Tapi begitu tanya, udah bab berapa? Tenang aja, mau mulai. Ah itu terbawa-bawa juga nanti seperti itu. Oke, jadi 1, 2, 3 ada interaksi penggunaan media. Media banyak sekali, caranya kita bisa gunakan. Pemahaman bersama atau esensi dan tujuan berkomunikasi. Nah, karena kita langsung saja karena kita udah pertemuan ke-8 ini ya, misalnya habis semester jadi tidak lagi detail tentang 1, 2, 3. Meskipun Ibu merasa harus membahas juga di awal-awal ya. Tujuan pemerintah berkomunikasi itu apa? Ketika pandemi ini kan, apa yang tersampaikan? Ya, yang tersampaikan di awal-awal masyarakat meremehkan. Kenapa kita masyarakat patriarki? Ya, patriarki itu dia melihat pemimpin, kalau pemimpinnya santai, masyarakat kita lebih santai lagi. Ya. Bahkan sekarang ini kalau Anda datang ke beberapa daerah ya di Indonesia ini, mereka malah masih tidak percaya COVID itu. Masih tidak percaya. Karena mungkin ada case-case tertentu yang membuat mereka tidak percaya. Ada memang case tertentu yang membuat mereka tidak percaya. Misalnya ada kasus daerah Jawa sana, kebetulan guru les anak saya cerita karena tetangganya. Jadi
bisa dikata sumber data primer ya. Masuk rumah sakit, sakitnya biasa, enggak sakit apa, tapi tiba-tiba diminta katanya dokter untuk sign COVID dan dapat uang sekian puluh juta. Bukti, saya kan nggak percaya kan, nggak benar itu. Bukti Bu, habis ini keluarganya meninggal dia beli sapi beberapa ekor, uang dari situ. Nah ini yang membuat yang begini ini kan lebih cepat tersebar ke masyarakat ya. Realitanya bahwa COVID itu benar ada. Kemudian ini ya, umpan balik kemudian dipercaya atas. Jadi kalau kita belajar tentang komunikasi pemerintahan sebenarnya kalau ada semua orang pemerintahan apa ada dulu? Ada yang bekerja di sektor private? Ada ya? Ada di mana? Oh di sini juga ya? Oke. Intinya kalau kita di pemerintahan adalah bagaimana program-program pemerintah itu tersampaikan sehingga menimbulkan yang namanya public trust. Apa resikonya sih kalau tidak ada public trust? Tidak percaya. Tidak percaya, tapi apa resikonya? Oh, saya nggak percaya, terus apa? Konflik sosial terjadi. Ya? Apapun kata pemerintah, nggak percaya, konflik sosial terjadi. Ya, nah itu beratnya jadi begitu. Saya sudah memberikan banyak kasus ya ketika memberikan pengajaran misalnya gitu. Ada beberapa wilayah daerah kita, hampir semua mungkin ya. Kalau Anda menyampaikan kepada masyarakat satu program, ya, Anda misalnya ini, jangan buang sampah di sungai. Ya, masyarakat itu ini riset kecil-kecilan saya sendiri nih. Masyarakat itu tidak mau percaya. Tidak percaya untuk apa? Tetap buang sampah di situ. Nah, bagaimana pemerintah, ya, agent of this government bisa mensosialisasikan bahwa Anda jangan buang sampah di situ dan masyarakat mau believe that, trust that, bahwa itu penting untuk mereka. Riset kecil-kecilan saya dari Jogja, dari Klaten, dari beberapa daerah yang dianggap cukup sukses dengan pemerintah daerahnya, berikan rasa kemanfaatan kepada masyarakat pada setiap program pemerintah itu, masyarakat akan mendukung. Jadi kalau masyarakat mengatakan saya buang sampah, tidak buang sampah sama aja, buang sampah aja. Tapi make a difference. Contoh, ini makanya akhir dari pembelajaran kita sebenarnya diharapkan Anda ini bisa menjadi inovator komunikasi, mencari model-model komunikasi yang masyarakat bisa believe, bisa trust. Ya, apa yang dilakukan ini tingkat desa loh, tingkat lurah. Sungai itu kemudian dibersihkan, ya kan, dengan mengajak Karang Taruna segala macam gitu kan. Karena namanya sungai alir mengalir, bersih dari sampah, yang dikasih apa kemudian? Ikan untuk diternakkan. Jadi per misalnya 20 meter atau 15 meter itu milik RT sekian. Silahkan dikelola dan itu dijual nantinya. Ya, sebenarnya kalau kita bisa tampilkan asik banget melihatnya ya di Jogja, di Klaten juga mau mulai di Klaten sebenarnya yang pertama ya. Ya, sudah ada ya. Ya, bagus sekali. Mungkin nanti kalau ada praktek kita bisa ke sana. Bagaimana mengkomunikasikannya? Bagaimana pemerintah mencoba mengkomunikasikan itu? Dan tidak ada satupun masyarakat yang buang sampah. Keuntungan lagi adalah masyarakat silakan membeli makanan ikan, mereka yang mau memberi makan ikan itu. Jadi menjadi tempat wisata, double impact. Sungainya bersih, ikan untuk pangan masyarakat ada pemandangan, ada wisata. Ini komunikasi yang terjadi. So it cannot be just only you say something without impact. Harus ada impact. Nah saya pikir itu salah satu metode komunikasi saat ini yang masyarakat bisa cepat untuk percaya kepada pemerintah. Tugas ini, ya, ini sebenarnya tugas untuk hari ini karena maksud ibu hanya mau masuk untuk belajar saja. Selanjutnya Anda banyak diskusi. Ketua kelasnya ada? Pak Iwan nanti boleh kontak nomor saya, ya. Karena yang namanya belajar itu 90-80% itu adalah di mahasiswa untuk doktoral program ya. Kalau S1 ya kembali 80-90% dosennya.
Kalau doktoral, 80% 90% itu adalah mahasiswanya. Sehingga apa yang akan saya berikan kepada teman-teman adalah reading terkait. Apalagi saya akan komunikasi dengan Bu Dedah ya, selain tugas-tugas itu. Apakah ada output untuk membuat paper? Mengganti tes. Artikelnya dalam bentuk begitu. Minimal minta. Iya bagus saja ya, karena Anda juga nanti dituntut untuk menulis ya. Yang paling tidak itu tidak menjadi syarat. Ijazahnya tidak tergantung di kampus nanti. Kalau tidak ada jurnalnya nanti ijazahnya kalau diterima. Ya, karena sekarang ini 3 tahun terakhir ini Diki meminta mahasiswa terutama untuk doktoral tidak jago kandang. Jago kandang itu selesai disertasi cuma pembukaan. Harus dipublikasi supaya orang bisa baca apa sih risetnya. Nah, kalau ini untuk dipublikasi, tentu teman-teman menulisnya serius, tidak copy paste, tidak ambil punya orang. Kadang mahasiswa canggih waktu cepet banget menulisnya ya, seminggu susah kalau ternyata punya orang satu halaman ambil. Nah itu kalau jurnal terakreditasi itu akan dilihat dan langsung dicoret namanya bukan plagiasi. Makanya teman-teman ketika menulis disertasi hati-hati banget di mana sumber-sumber bacaannya ya. Di PDF ini kalau tidak salah itu sekitar 10-15% ya konfirmasi untuk kemiripannya. Oke, nanti saya share ke dokter ya. Soft copy-nya. Saya ingin sedikit ya menampilkan tentang apa goals for government communication. Ya, apa tujuan dari komunikasi pemerintah tersebut. Bisa dibaca. Ini kebetulan saya ambil dari salah satu universitas di luar ya. Dia menyatakan bahwa ada collective visibility of individual programs. Saya tadi menyimak orasi Pak Anies ya, bahwa kunci keberhasilan pemerintahan itu adalah lahirnya pengalaman-pengalaman individu. Ketika Anda misalnya datang ke pelayanan DKI, ya saya ke kantor dinas pendidikan DKI, itu pelayanan udah kayak hotel, ya. Jadi ini KTP kita, gitu kan? Nggak perlu lagi orang kita aja boleh masuk. Jadi itu terhalang kita nggak boleh masuk harus ada ID. ID-nya bukan lagi security, bukan lagi receptionist, bukan. Cukup KTP kita, KTP aja di scanning. Terbuka sendiri gitu. Pengalaman individu. This is the way government gitu kan. Kalau ingin mengatakan digital government, ya mungkin DKI menuju ke sana. Digital government. Ini cara komunikasinya pada kantor-kantor pelayanan yang disiapkan seperti itu. Nah ini maksudnya collective visibility of individual program. Ada pengalaman individu, ada program-program individu yang ketika bertemu dengan orang pemerintahan itu dia merasa wah udah berubah nih, udah canggih nih. Sebaliknya di mahasiswa saya misalnya nulis tentang DPR 3 tahun kinerja DPR, mencari data saja 3 tahun itu sulit, ya kan? Nah, kelemahan kita adalah menyimpan data. Nah itu juga menunjukkan bahwa DPR tadi belum begitu canggih dalam menyimpan data-data rapatnya misalnya. Sehingga kalau orang mahasiswa S3 kan detail tuh mencari data, ya. Data-data rapatnya misalnya, itu agak sulit, nutulensinya agak sulit. Nah, itu otomatis juga menunjukkan bahwa komunikasi yang disampaikan itu belum maksimal dalam hal digitalisasi. Apalagi goals dari komunikasi pemerintahan itu adalah prioritasnya, harus ditentukan prioritasnya. Ya. Saya kemarin tertarik dan itu sudah jadi tulisan riset ya, jadi ketika ada masalah di situ Anda ini sekarang ini lepas kerjaan Anda menjadi mahasiswa, Anda menjadi peneliti, ya sehingga daya kritis Anda lebih tajam. Nanti kalau kembali ke kantor, seperti ini loh realitanya kan gitu. Saya melihat hubungan pusat dan daerah yang
tajam sekali perbedaannya dalam penanganan COVID ini. Apa? Anda bisa mencermati nggak? Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan COVID pada awal pada pemilihan di sekitar bulan Maret April. Gimana? Yes, tidak sinkronnya di mana? Dan beberapa kebijakan apa namanya tidak apa ya pusatnya A misalnya daerahnya tidak sama atau bahkan kebalikannya banget gitu. Oke, lebih detail lagi. Jangan hanya A hanya simbol. Kita tidak kelas nih, silahkan. Gimana? Kalau saya lebih ekstrim lagi, Ya. masing-masing pimpinan daerah menjadi pemerintah masing-masing. Akhirnya antara pusat dan daerah, daerah tidak sinkron. Tidak sinkron, ya. Bottom line-nya tidak sinkron. Tapi I need detail from you. Anda jadi pemerhati semua nih. Ya kan, nggak ada yang membatasi Anda untuk tidak memperhatikan apa yang terjadi saat ini, kan? Di mana tidak sinkronnya? Satu misalnya saya buka. Anda mau lagi dalam kelas, santai aja. Ya kan, kita sudah belajar. Misal, pemerintah pusat want to save economy. Pemerintah daerah want to save life. Sehingga pemerintah daerah cenderung lebih mengatakan, kami mau membatasi orang untuk datang ke daerah kami. Ya kan gitu ya? Nah, pemerintah pusat jangan. Bahaya ekonomi nanti. Ya, di situ tidak sinkronnya. Ya, meskipun fakta di beberapa negara, Korea Selatan misalnya dia tidak lockdown, ya, tapi dia tetap survive. New Zealand, negara-negara yang tidak berhasil ya, New Zealand lockdown, benar, tutup semua. Nah, cuma kita perhatikan lagi, kenapa Korea Selatan berhasil? Itu dengan kecanggihan teknologi. Begitu Anda dari bandara, terdeteksi suhu Anda, di cellphone terdeteksi. Saya punya cellphone, Anda punya cellphone, dari cellphone saya tahu suhu badan Anda berapa. Sehingga begitu suhu badan Anda tidak normal, saya harus menghindar. Secanggih itu, ya, tracking orangnya itu cepat, ya, termasuk juga tes pada awal-awal ya, sehingga ya kita tidak makan udang, ya, malah di awal-awal kita menginvite wisatawan untuk datang, ya. Oke, komunikasinya clear, fokus on priorities. Prioritasnya pemerintah itu apa? Ya, mungkin kita bicara tentang pemerintah daerah. Nah, sekarang ini undang-undang pemerintah sekarang sedang di berbagai lini pemerintah sedang berusaha mensosialisasikan namanya undang-undang cipta lapangan kerja. Ya, ada teman-teman yang berusaha, saya sendiri belum baca 1030-an. Tapi dari beberapa kajian teman-teman itu akan berdampak banyak pada pemerintah daerah. Bahkan ada beberapa yang menyebutkan ini terjadi resentralisasi. Di kota-kota misalnya di pemerintah daerah, ya, itu ini masanya juga menarik Anda untuk jadikan tema. Ya, Anda saya tahu sudah menulis proposal pada saat Anda masuk di sini, tapi itu bisa berubah. Ya, bisa early konsultasi dengan pembimbingnya. Karena yang namanya disertasi itu untuk apa mau disertasi kalau sudah jamak, sudah lazim ditulis ya. Anda harusnya menulis tema-tema yang masih baru. Ya, yang kemudian tujuan pemerintah berkomunikasi itu sebenarnya memaksimalkan. Ini pemerintah memaksimalkan nilai dari uang atau anggaran ya. Apa contoh kira-kira? Biasanya kita mengenal sektor private lah yang selalu maksimalkan kunci uang. Dan itu yang kedua dari beberapa akademisi di luar negeri menyatakan kenapa negara-negara berkembang seperti menyebutkan seperti Indonesia itu tertinggal jauh dari negara maju karena ada dua hal yang terjadi pada birokrasinya. Yang pertama, kurangnya efisiensi, ya kan? Ini termasuk nih kan saving money ini kan, kurangnya efisiensi. Yang kedua adalah kurangnya inovasi. Ya, selama ini kita bayangkan Anda punya cellphone itu bisa berubah setiap minggu, feature-nya, ya, kapasitasnya
itu sektor private. Setiap hari berinovasi supaya bisa memberikan yang terbaik. Ya kan? Dulu kita ada BlackBerry, wah udah canggih nih punya BlackBerry. BlackBerry kalah dalam apa inovasinya terlambat. Android lebih cepat. Ya, simpanan filenya lebih bagus, tambah lagi bisa komunikasi langsung. Ya, dan sekarang pun fitur-fitur tambah terus. Sehingga customer dimanjakan. Let's question it to the government. Apakah pemerintah kita berinovasi terus-menerus untuk meningkatkan pelayanannya, bukan untuk berbisnis ya, tapi untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Ya, itu tadi misalnya DKI mempercanggihlah semua peralatan-peralatan layanannya ya. Jadi memaksimalkan value for money. Jadi masyarakat misalnya saya senang ketika misalnya ke kantor imigrasi saya tidak lagi bertemu dengan beberapa orang yang membuat kita bingung ini sebenarnya kantornya yang mana nih? Karena kita udah lagi ketemu calo ya. Dulu. Sekarang kita ketemu calo lagi. Cukup di rumah daftar. Kapan mau wawancara? Macam gimana kan? Itu juga memaksimalkan lagi. Ya, jadi kita tidak seharian buang waktu di situ. Ya, cuma sekarang rumah sakit yang agak tertinggal pelayanannya karena pandemi namanya ya, banyak sekali yang membutuhkan pelayanan. Ya, ada orang di rumah saya butuh pelayanan untuk mata itu Januari baru bisa dapat giliran pemeriksaan karena BPJS. Ya, asisten di rumah sakit. Nggak apa-apa saya bilang. Kemudian basic quality to the level of the best. Memberikan kualitas yang terbaik, level terbaiknya lah. Apa yang bisa diberikan kepada masyarakat. Nah, bicara tentang komunikasi pemerintahan, tentu sangat erat kaitannya dengan yang namanya public policy, tentu sangat juga erat kaitannya dengan public interest. Ya, public interest, kepentingan publiknya seperti apa? Karena itulah fungsi pemerintahan. Teman-teman, background-nya apakah semua dari ilmu sosial, ilmu pemerintahan, atau ada yang meneliti dari teknik? Ada semua dari pemerintahan. Berarti nih. Dari pesantren. Kenalan Prof. Ya, Abdurrahman. Lagi daring Prof kayaknya. Oh, daring ya? Oh, ada juga yang daring ya? Siap. Oke. Sayang sekali yang dari hari ini ibu lagi luring ya. Haji. Ya, Haji di mana semuanya? Aku kasih ya. Termasuk belok kiri gitu ya. Belok pemerintahan ya. Bukan belok, nyerong. Daring Bu, daring. Oh siap Bu. Bisa dari sini Bu. Izin Prof. Siap Prof. Bisa banyak juga ya? Banyak Prof. Oke. Ali Risa yang mana? Oke. Tapi yang kedengaran. Unmute ya, di unmute Pak. Ali Risa di mana Pak? Di Pekalongan, Prof. Oh, Pekalongan. Masya Allah, Pekalongan. Background-nya apa Pak? Saya pemerintahan, Prof. Oh, pemerintahan, oke. Ini Ihdinash Shiratal Mustaqim ini ya. Ya, jadi pemerintahan juga gitu kan. Oke, bukan berarti yang bukan Ihdinash Shiratal Mustaqim, artinya Anda harus berusaha lebih banyak lagi ya. Kalau yang sudah ikut matrikulasi kan? Nah, Sudah, Prof. Untuk menyamakan ya. Baik, ini makan waktu sendiri kalau absen ini ya. Satu-satu. Siapa ini? Alosius. Siap, Mana? Prof. Siap. Daring, Prof. Daring. Orangnya mana nih? Siap. Ini ada layarnya, Prof. Ini kok ada gambar tidak senonoh sih di gambar ini? Nih. Gambar apa ini? Ini virus Prof. Hah? Masya Allah. Mudah-mudahan teman yang lain tidak lihat tuh ya. Oke. Alorius di mana? Di Kalimantan Tengah, Prof. Kalimantan Tengah. Siap, Prof. Apa kabar Kalimantan Tengah?
Baik, Prof. Baik. Berarti kalau ada yang ini semua bawa laptop ya, bisa melihat temannya. Amanah, amanah. Mana amanah? Apa saya salah baca? Amanah Asri. Nggak ada ya. Afi. Ya, Prof. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Anda di mana nih? Di Pringsewu, Lampung, Prof. Jauh-jauh ya. Ini kalau pada datang semua, ada yang bawa pisang, ada yang bawa Kopi. dari Papua ya. Selamat, Pak. Waduh, yang dari Papua aja di kelas katanya nih ya. Iya, Prof. Mereka lagi keasikan daring ini ya. Oke, Api sudah tadi, Bambang? Bambang Surono? Oh, by research. Research. Dendi? Research. Denny? Denny Rolin? Dewi? Faji, ya. Anda dari mana? Hamka ya? Hamka. Akuntansi juga ya? Baik, baik. Joko Triono. Hadir, Prof. Triono? Hadir. Pak Joko di mana nih, Pak? Di Jakarta, Prof. Di Jakarta Di ya? Jakarta, tapi ada tugas di luar. Ya. Jakarta Utara apa Jakarta mana nih? Jakarta Utara, Jakarta Utara. Kok bisa bener ya? Wajahnya kelihatan. Kalau Jakarta Selatan kan mestinya langsung ke kampus ya. Edi Sulaiman. Daring juga ada? Ya, Prof. Saya, Prof. Mana nih? Pak Edi posisi di mana? Saya di Lampung, Prof. Ini dari Lampung ya. Iya. Eko. Ya, Pak Eko di mana? Saya sedang tugas di Bogor nih, Prof. Jadi nggak bisa hadir, daring. Oke. Di Selanjutnya teman-teman ini memilih daring apa luring? Ya? Oh, kalau satu ya. Oke. Epi. Ya, Epi dari mana? Depok, dekat lah ya. Eva Siti. Gitu ya. Perasaan wajahnya familiar di TV apa di mana gitu ya? Hah? Artis ibu kota. Oh gitu ya. Oh ketemu di LAN. Oh, I see. Makanya wajahnya kok kayak familiar ya. Gitu ya. Oke. Eko. Tadi sudah ya? Eko, Epi, Eva, Fajar, Dwi. Fajar Dwi tadi saya melihat ke perempuan. Namanya lembut sekali Pak, Fajar Dwi. Di mana Pak? Ekonomi di? Dari UGM ya? Sekarang dinas di? Oh, staf presiden. Kita dari tadi mau kritik presiden ya. Ada dua ya. Oke. Faisal Syarif. Daring ya? Faisal Syarif? Oke. Fajar Riyatama. By research. Ininya muncul lagi nih. Kok bisa? Aplikasi yang di-download itu, Prof. Jadi iya. Iya. Furdiantoso. Kalau iPhone harus aplikasi. Iya. Kamu tahu?
iklan Pak. Udah. Nanti dibagi ya. Enggak. Siapa? Ya mati lah Mbak. Gede hari bawah kalau murid 3 hari. Gede riset. Wah, maaf. Anda di mana? Oh, pemerintahan. Bagus. Di sana berarti dengan Pak siapa di sana? Pak Fajar. Oh, KSP ya? Seknek. Isti di mana nih? Bu Isti Horiana? Ada daring? Bu Isti ada? Iya, Prof. Assalamualaikum. Isti. Iya. Waalaikumsalam. Wah, ini Kemendagri. Iya. Iya, Prof. Siap terima materi dari Prof. Oke, siap. Dan bisa ketemu. Iya. Iwan Santoso. Maaf kalau saya salah ya, kacamata merasa masih muda di kacamata nggak dibawa. Iwan Santoso ya. Oke, Pak Iwan di mana, Pak? Oke, hukum dan HAM. Wah, siksa juga ya hukum, psikologi, pemerintah. Nanti kalau Anda mau jadi guru besar harus mencari tema yang kira mencakup 3 semuanya. Supaya nyambung ya. Latif Lana? Daring belum ada yang nyahut. Tolong ketua kelas cari ya. Khawatir ini dengan COVID ini tiba-tiba hilang. Iya, kita nggak tahu kan? Tiba-tiba aja hilang. Dicari nih. Hairullah. Ada daring Prof, izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sepertinya sedang di kendaraan nih. Dari perjalanan Prof, izin. Dari Bandung mau ke Jakarta Prof. Izin. Hari ini daring Prof. Ya. Oke, siap Pak Hairullah. Margaret. Terima kasih Margaret. Prof. Oke, Margaret. Anda di mana? Dinasnya? Nah, saya sudah mengatakan ini kalau mahasiswa cerdas Anda di mana? Masih bagus jawabnya di sini. Kalau di hatimu, waduh. Intel komisioner KPAI. Gitu ya? Oke. Margaret ya? Oke. Di TV sering lihat. Mirip, ya. Marwah? Marwah ada daringnya? Oke, Marwah. Hadir, Prof. Izin, Prof. Marwah dinas di mana? Kemendagri, Prof. Di Kemendagri, Prof. Izin. Oh, Kemendagri ya? Ya. Oke. Mia ya? Mia Hoa? Selamat sore, Prof. Mia Hoa mana? Ya, Prof. Oh, Mehoa. Anda di Bangka Tengah? Wih, jauh iya, Prof. sekali. Siap menerima ilmu, Prof. Dinasnya di mana? Di DPRD, Prof. Oh, DPRD. Oke, siap. Michael? Oke, Pak Michael, Anda dinas di mana? Di Kabupaten Timika. Wih, berarti meninggalkan sana tugas belajar ya? Oh, bolak-balik. Banyak duitnya bolak-balik nih, luar biasa. Baru juga belum karena penerbangan belum dibuka. Iya. I see. Oke, Muhammad Rizal. Ya, thank you. Muhammad Rizal ada? Muhammad Rizal di mana?
Di ruangan ini apa daring nih? Muhammad Rizal. Oh, Disa. Oke, Richard. Muhammad Jumadi. Muhammad Arif. Oke, Arif. Ya. Ini kalau dia nggak masuk PDN, saya tarik ke ST Yalan nih. Administrasi masalahnya. Ya. Oke, good. Oh, single. Oh, berarti bisa saya cariin banyak mahasiswa saya. Banyak nih, banyak. Nanti yang bawa pengantinnya banyak sekali. Novli. Novli, Anda di mana, Mbak? Di Kemenkumham, anak buahnya Pak Iwan. Oh, begitu ya. Perlu banyak kerjasama nih nanti ini. Serlian. Oh, Berlian. Dinas di mana Anda? Saya dosen di Putan Tular. Di? Universitas Putan Tular. Dosen. Oh, Putan Tular di. Kalau kita tong itu kelihatan ya? Oke, terima kasih. Ekonomi kepemerintahan, ekonomi pemerintahan. Nata negara. Nata negara. Ada? Oke. Rabin. Oh, research. Rabin. Safrianto. Satar Taba. Research. Lumayan banyak ya. Sofian Ali. Sofian Ali. Sulaiman. Oke, Pak Sulaiman. Anda dinas di mana? Wih, selamat datang Pak. Selamat bergabung di PDN. Sylvia Agustina. Saya dari Aksesi Negara Universitas Sriwijaya. Oke, terima kasih. Taufik Majid. Research. Kemudian Sulfatli Ghazali. Research. Ai Rahmayanti. Anda di mana? DPR. Oke. Terima kasih. Waduh, lumayan ini waktu kita saya sampaikan tadi 1 jam saja, tapi nggak apa-apa. Ini akan saya sampaikan teman-teman ya nanti lewat kantor kelas. Slide ini akan saya sharing. Jadi inilah tujuan pemerintahan. Jadi pertama adalah bagaimana setiap individu bisa merasakan ada program pemerintah yang melekat. Tiap individu jadi bukan lagi kelompok. Kalau pemerintahan otoriter biasanya kelompok saja, mereka tidak sampai memperhatikan ketika individu. Ya, percaya nggak kalau saya mengatakan di negara-negara Skandinavia, ya, negara-negara maju, begitu care-nya mereka dengan penduduknya, sampai ada namanya Menteri Urusan Hati. Iya. Kenapa? Kenapa? Misal, Anda perhatikan saya tingkat kemajuan Jepang. Tingkat kemajuan Jepang itu juga dibarengi dengan tingginya tingkat bunuh diri. Ya kan? Korea sampai ada hutan khusus untuk masuk bunuh diri. Di Korea jembatan-jembatannya itu seperti seolah-olah itu tempat bunuh diri. Dicoel dikit saja individu ini, udahlah saya bunuh diri saja. Jatuhin dirinya di jembatan, kan gitu ya. Dan banyak negara-negara maju mencapai tingkat stres tinggi, akhirnya mereka berpikir saya bunuh diri. Nah itu makanya di Inggris itu ada namanya Menteri Urusan Hati. Ya artinya di instansinya itu menangani bagaimana secara psikologis ya orang per orang. Makanya juga negara-negara sekarang dinilai dari banyaknya kota-kota yang namanya bukan lagi kalau kita kan ukuran kita masih apa namanya IPM itu indeks pembangunan manusia apa saja? Indeks pembangunan manusia, kesehatan, apa lagi? Kesehatan, pendidikan. Yes. Kesehatan, pendidikan. Kalau negara berkembang, ukuran kemajuan masyarakatnya masih pada 3 indikator.
tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan. Tapi pada negara-negara maju itu sudah beyond that. Itu sudah level of happiness. Seberapa bahagia masyarakatnya. And this is how the governments communicate. Ya. Tapi ada negara yang income-nya juga tidak tinggi-tinggi banget, tapi di World Bank, ya, itu dianggap sebagai negara dengan indeks the most happiness people. Anda tahu negara? Ganja. Negara Skandinavia tidak, tapi ada negara itu memang karena kaya. Ini ada negara kecil, Bhutan. Bhutan. Kebetulan tahun lalu ada sekitar 12-13 orang yang berkunjung ke Indonesia, ya. Itu saya hosting mereka. Saya kalau keluar negeri, kebetulan saya tergabung dalam LOGIN, Local Government Initiative Network. Itu ada 70 negara Asia Pasifik gitu ya. Saya selalu kampanye tentang Indonesia, ya dong. Kalau dalam kelas bolehlah kita kritik karena kita sedang belajar. Kalau luar negeri kita harus mengkampanyekan Indonesia. Come to Indonesia, you learn a lot of things. You learn about decentralization, the failure side, the success side. Kan gitu ya. Nah, kebetulan dia juga rajanya yang kekuasaannya itu menjadi kekuasaan yang bisa dipilih. Jadi rajanya membentuk yang namanya DPR atau parlemen. Bhutan ini. Dan mereka ingin belajar di Indonesia. Waktu itu saya bawa ke KPK lah, berkunjung ke partai. Ya. Monarki. Yang menarik adalah meskipun income-nya tidak terlalu tinggi, seperti negara-negara Skandinavia, tapi level of happiness dianggap paling tinggi. Setelah saya tanya-tanya ini warga Bhutan langsung, memang mereka tingkat percaya, tadi trust ya, tingkat percaya kepada rajanya itu tinggi. Sampai anggota parlemen mengatakan, if I would sacrifice myself for my family or my king, I will sacrifice for my king. Orang hanya bisa berkatakan begitu kalau dia merasakan bahwa rajanya benar-benar trustable. Nah, itu gaya komunikasi rajanya. Ya, sampai bisa membuat masyarakatnya bangga. Ya, seperti itu. Nah, ini tadi. Clear focus on priorities, maximize value for money, ya, raise quality of the level of the best. Jadi sebagai pemerintahan harus bisa mengkomunikasikan, ya, dengan ini kita kondisi, ya, banyak titik saya SD, SMP, SMA itu dapat bantuan pulsa, ya. Tapi bagaimana pemerintah mengkomunikasikan bagi masyarakat yang tidak mendapatkan itu? Karena tidak semua dapat, ya kan? Atau daerah-daerah terpencil lain, supaya masyarakat daerah terpencil itu tetap merasakan bahwa pemerintah saya hadir kok, bukan saya neglecting, bukan saya slide-nya ya, saya selesaikan aja sampai slide ini ya, selainnya gambaran. An annual planning process delivering a single comprehensive overview, ya. Bagaimana caranya pemerintah itu menciptakan satu model komunikasi yang aktif? Ya, yang pertama tentu ada priority dan program. Harus ada prioritas dan programnya. Nah, mungkin kalau bicara pemerintah terlalu luas, mungkin nanti dinas-dinas ya, teman-teman ini mungkin biasanya meneliti di dinas-dinasnya atau di mana tempat bekerja. Ya, ada challenge di situ ketika Anda meneliti di tempat Anda bekerja. Challenge-nya adalah jangan sampai Anda membuat laporan dinas. Kenapa laporan dinas? Karena semua Anda menguasai data, tapi Anda lupa untuk menganalisis. Ya, dan cenderung terjadi subjektivitas. Maka ketika Anda meneliti kantor Anda sendiri, you have to get outsider informant. Untuk apa? Untuk bisa mengkritik Anda, bisa melihat Anda. Karena kalau kita mengkritik diri sendiri agak sulit biasanya ya. Seperti itu. Oke, priorities kemudian innovation and collaboration. Ini cara mempercepat.
comprehensive overview ya. Jadi kita melihat sekarang ini salah satu kendala pemerintah dalam mengkomunikasikan. Ingat saja ada pemberitaan tentang impor ya, impor beras. Bagaimana Menteri Perekonomian dengan Menteri Perdagangan tidak nyambung. Impor tapi gudang penuh. Nah kan kalau di tataran publik melihat gimana sih pemerintah kok tidak komunikasinya tidak connect. Kan gitu ya. Mestinya selesai dulu di tataran mereka. Seperti itu ya. Jadi harus ada collaboration. Kemudian resource planning. Ya. Tadi saya baru bicara dengan salah satu senior profesor administrasi publik, Profesor Mustofa Dijaya. Ya. Rupanya sedang digagas ini para profesor itu lagi bergabung dan ingin mengendorse bahwa pembangunan kita ini harus terarah. Dan agak sulit pembangunan terarah karena garis besar haluan negara itu sendiri itu sudah tidak ada. Ya. Jadi lepas nanti Jokowi, nanti siapa lagi? Garis haluannya untuk 20 tahun ke depan itu tidak terjaga. We could go everywhere. Kita udah di sini, tiba-tiba nanti ke sini, tiba-tiba ke sini, karena tidak ada garis besar haluan negara. Nah ini maksudnya resource planning. Bagaimana resort-resort kita ini terencana dengan baik. Oke, kita adakan pilkada. Tapi jangan sampai kita pilkada sudah 10 kali, kemudian habis juga bumi kita. Resort planning kita tidak ada, karena penelitian menemukan setiap sebelum dan sesudah pilkada, kerusakan alam terjadi. Kenapa kerusakan alam terjadi? Alam menjadi alat transaksi. Ya, oleh investor-investor politik. Ya, background saya kebetulan political science. Ya, jadi saya senang memberikan contoh-contoh terkait dengan politik. Nah, itu yang terjadi kalau tidak ada namanya resort planning. Setelah ini kita miliki ya, jadi kalau Anda ingin menulis paper yang ditugaskan juga boleh itu ya, prioritas program, inovasi, resort planning, kemudian Central Capability Initiative. Ini ke atas, Anda lihat panahnya ya, mohon maaf yang sedang daring ya, nanti akan di-share. Inilah kemudian namanya Government Communication Center. Kita punya nggak sih Kementerian Khusus Komunikasi? Ada dong. Ya, sampai lupa ya. Kalau Anda sampai lupa berarti Kemenkominfo sendiri tidak tahu bagaimana mengkomunikasikan bahwa mereka eksis. Itu yang pertama. Yang kedua, peran-perannya mungkin belum tampak. Ya, terutama di masa pandemi ini. Ya, seperti itu. Oke, ini kira-kira communication priorities across each ya. Ini ada gambar-gambarnya ya. Bagaimana iklan-iklan ini, ya, bagaimana iklan-iklan ini mencoba mengkomunikasikan, ya, kegiatan pemerintahan. Nah, tadi juga saya diskusi dengan Kepala LAN, beberapa kali saya diskusi webinar ya, menjadi panelis, ketika bicara tentang pilkada, ASN. Ujung-ujungnya nanti panelis ini mengusulkan, sudahlah ASN dicabut saja hak pilihnya. Ya, saya mengatakan ini kalau kita nggak bisa membasmi tikus, jangan rumahnya dibakar. Ya, harusnya sistem itu dibuat bekerja, kepala daerah semakin sulit atau dibuat tidak lagi bisa untuk memanfaatkan ASN di bawahnya. Ya, misalnya. Jangan misalnya, sekarang itu social distancing, 3M. Ya, apa itu 3M? Cuci tangan, social distancing, apa lagi? Masker, jaga jarak ya. Pesannya itu sedikit di bawah, tapi yang muncul gambar bupatinya, gambar wali kotanya, itu kan namanya kampanye. Ya, kampanye terselubung dengan menggunakan anggaran pemerintah. Nah, ini komunikasi, tapi masyarakat umum melihat, oh iya, dia hanya mengkomunikasikan tentang social distancing, masker, cuci tangan. Tapi bagi Anda yang belajar komunikasi pemerintahan, Anda melihat, wah ini sedang ada kampanye nih. Dengan gambar besar, ya kan? Tapi pesannya sedikit. Nah, itu betul, Prof. Nah, ada yang dari jauh sana, betul. Prof, betul banget, Prof. Semua dikemas ya, Prof ya. Oke, jadi ini
iklan-iklan ini sebagai pembelajar saat ini tentang komunikasi pemerintahan, kita harus lebih cerdas lagi melihat, ya, mana yang tadi goals-nya itu tercapai tidak, ya. Nah, ini juga from the recruitment, ya, police and crime, prank. Nah sekarang ini, ya, banyak terjadi misalnya di handphone kita tidak kenal, tiba-tiba banyak WhatsApp masuk, ya, pesan-pesan segala macam, ya, dan itu ya mestinya dari Kominfo juga melindungi kita. Kenapa nomor handphone kita bebas diberikan kepada vendor? Itu bahaya. Nah itu komunikasinya belum sampai ke kepolisian juga. Oke, Ibu ingin menutup, udah aja nih, belum sampai, ya. Ketika sudah ada yang namanya communication center, ya, dan selalu ada, mestinya selalu ada, maka yang dilakukan oleh communication center ini pertama adalah transparansi dan central planning. Harus ada transparansi, yang namanya mengkomunikasikan, ya, harus ada transparansi dalam mengkomunikasikan program pemerintahan. Kemudian new principle, standard and best practice. Harus ada prinsip-prinsip yang dipegang, yang prinsip ini berlaku untuk semua, ya. Kemudian continue drive on efficiency effectiveness. Ya, gimana mungkin misalnya pemerintah mengkomunikasikan, ayo kita karena resesi ini ekonomi kita jatuh, masyarakat kita banyak yang mendadak nganggur, ya. Tapi kemudian pemerintah memperlihatkan beberapa rapatnya di hotel-hotel mewah, menyampaikan itu di hotel. Ini gaya komunikasi loh. Itu tidak menunjukkan keprihatinan. Mestinya menyampaikan itu misalnya pada masyarakat yang sedang mengalami masalah di tempat kumuh misalnya, kan, atau sekolah-sekolah yang sudah roboh ketika bicara tentang pendidikan. Nah, masih banyak sebenarnya pengambil kebijakan kita ini yang ketika mereka belajar komunikasi pemerintahan, mereka bisa melahirkan yang namanya public trust jika mereka memahami itu, ya. Oke, ini slide terakhir, ya. Udah berapa kali saya ngomong slide terakhir? Ya. Prinsip standar dan best practice. Apa yang dimaksud dengan prinsip standar dan best practice dari komunikasi pemerintahan, ya? More integration of own and earned channels. Jadi ada channel-channel yang saling terintegrasi. Ya, misalnya, saya selalu mengatakan kepada teman-teman DPR, bagusnya DPR itu punya channel yang mengkomunikasikan setiap rapat itu langsung nyambung kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tidak langsung lihat, kok tiba-tiba ada aturan, kok tiba-tiba ada undang-undang, sejak awal sudah terbroadcasting. Sehingga masyarakat mengikuti. Yang kedua, masyarakat tahu setiap, kalau Anda yang anggota dewannya misalnya, saya tahu anggota dewan A, B, C, D ini ngomongnya apa pada saat rapat. Itu namanya menjalin komunikasi, broadcasting. Ya. Berikutnya adalah more innovation, ya, terutama tentang kesempatan-kesempatan baru yang kita dapatkan dengan digitalisasi. Ya, di Poltekkes Jalan Jakarta misalnya di pertengahan tahun ini saya meminta teman-teman untuk melahirkan satu program sistem satu data. Bayangkan kalau data kita itu setiap kita membutuhkan data mahasiswa misalnya tinggal Google muncul, ya, tapi itu data kantor. Coba Anda melihat di kantor masing-masing apakah data sudah terintegrasi. Sering sekali data tetangga kantor saja, tetangga bidang saja, data sudah tidak bisa diakses. Tiba-tiba salah satunya sakit, hilang juga datanya. Karena ternyata data itu disimpan di laptop pribadi. Ini masalah komunikasi juga. Ya, ada beberapa desa di daerah Jawa ini, di Cirebon pernah, ya, adik-adiknya IPDN itu praktek kerja di sana. Saya sampaikan, apa yang Anda lakukan? Kami belum bisa melakukan apa-apa, Bu. Biasanya kan kalau adik-adik IPDN ini ke desa itu membantu denah desanya, membantu membuat datanya gitu kan. Kenapa nggak bisa melakukan apa-apa? Kepala desa yang tidak terpilih itu lari membawa semua data desa. Gimana? Berarti
Kalau saya mengatakan komunikasi dari tingkat atasnya, dari kecamatannya, ya, dari dinasnya, kemudian dari bupatinya tidak sampai ke desa ini. Paling tidak, yang tidak sampai adalah sanksi ketika dia membawa data desa yang bukan data pribadi, itu data dinas. Ya, karena tidak dianggap ringan mungkin, ya, saya bawa aja data, kalau itu sanksinya besar. Data-data kepemilikan tanah warga situ kan ada di situ. Ya, kemudian more partnership and commercial voluntary sectors. Harus banyak kolaborasi. Ya, jadi pemerintah itu harus banyak kolaborasi dalam mensosialisasikan program-programnya. Termasuk di sini voluntary sectors. Saya ada dari tahun lalu kita mengajak Pak Menteri ya, Pak Menteri Hukum ya, untuk bicara di Poltek itu. Waktu itu saya menyampaikan bahwa Pak, mestinya semua kesalahan itu jangan ujung-ujungnya penjara. Penjara kita udah overload. Ya, udah overload, biaya makannya mahal lagi kan? Kenapa tidak ada jenis-jenis kesalahan itu yang cukup dengan voluntary work? Selesai. Yang mana voluntary worknya misalnya, oke, karena Anda melakukan kesalahan ringan ya, ringan Anda harus bekerja membantu di panti jompo. For free, ya kan? Kemudian bekerja di rumah sakit, semua di dinas-dinas sosial, itu for free selama berapa, tergantung kesalahan. Nah ini maksudnya nih, pemerintah juga bisa men-hire beberapa kolaborasi-kolaborasi dan menimbulkan namanya voluntary work. Sama dengan misalnya dulu kita mendengar yang namanya Indonesia Mengajar ya, itu voluntary work. Dan orang kok berani ini cara mengkomunikasikan nih. Orang kok mau lulusan terbaik, sarjana terbaik di perguruan tinggi secara bangga mereka, senang mereka ke pelosok-pelosok untuk mengajar setahun, 2 tahun. Kenapa? Karena mereka tahu setelah saya mendapatkan voluntary work, saya akan mendapatkan prestise. Dan ketika saya melamar kerja, karena ini sudah dikomunikasikan sebelumnya dengan perusahaan-perusahaan ya, tolong orang yang sudah mengabdi di Indonesia Mengajar ini, Anda bisa terima dengan mudah untuk bekerja di perusahaan Anda. Itu komunikasi, itu kolaborasi, itu bisa dilakukan. Saat ini zamannya pemerintah menjadi engagement provider. Tidak semua pemerintah bisa siapkan, tapi pemerintah bisa menyiapkan, mengkomunikasikan engagement gitu kan. Sama misalnya di satu kelurahan di Semarang yang berhasil menjadi salah satu kelurahan terbaik, dana dia bilang, Bu, dana kami di kelurahan itu hanya 800.000 per bulan. Tapi kok bisa pelayanannya bagus sekali kepada masyarakat? Oh iya Bu, saya tahu warga saya ada yang dokter. Saya minta tolong ke dokter ini, bisa nggak sekali sebulan paling tidak, rumah Anda, karena Anda dokter, rumah Anda menjadi tempat pemeriksaan kesehatan warga jompo dan anak-anak balita. Mau dia? Di sini pemerintahan bertindak tanpa perlu mengeluarkan uang ya. Pemerintah lurah ini bertindak sebagai engagement provider. Dia men-engage, mengajak warga untuk berpartisipasi. Ada anak-anak TK, ada anak-anak SD ya, yang mungkin kurang cara belajarnya, maka lurah ini mengkomunikasikan dengan anak-anak mahasiswa. Ada beberapa anak mahasiswa di lingkungannya, mau nggak kalian meluangkan waktu 1 jam, 1 minggu untuk mengajar anak-anak ini di kantor? Mau dia karena pemerintahnya bergerak, bukan pemerintahnya mengeluarkan duit, enggak. Tapi ada penghargaan, ini cara komunikasi ya. Masyarakat merasa dihargai dan kelurahan ini berhasil meraih salah satu kelurahan terbaik. Seperti itu maksudnya ya. More partnership, commercial ya, voluntary sectors. Kemudian more value for more true rock solid evaluation. Gini loh, salah satu dari sekian berbagai program pemerintah, salah satu kelemahan kita adalah bagian evaluasi. Kalau sektor private, evaluasi itu menjadi booster untuk memperbaiki. McDonald, KFC itu perusahaan internasional, multinational corporation. Bisa menjangkau ke seluruh dunia, bahkan di negeri paling terpencil pun ada tuh KFC. Di Saudi Arabia, tepat dekat Ka'bah itu KFC ada. Kok bisa mereka? Gaya komunikasinya seperti apa mereka itu? Salah satunya melalui evaluasi. Anda kalau datang pagi-pagi, mereka sudah evaluasi loh, para penjualnya itu kan. Apa target kita hari ini? Malam sebelum ditutup, mereka kumpul lagi tuh, evaluasi lagi.
Makanya Anda akan capek kalau misalnya belanja, Anda beli ayam ini, nggak beli ini Bu, nggak beli ini Bu, ditawarin semua. Itu cara marketing mereka kan? Dan kita tidak senang-senang aja, oh enggak Mbak, oh ada CD-nya Bu, silakan, CD rupanya gratis, tapi Bu harus beli begini, oh begitu. Jadi kadang-kadang kita, iyalah mau CD, padahal sebenarnya nggak mau. Nanti CD itu juga kita nggak pakai. Tapi itu, evaluasi terus-menerus. Something that is not really happen in government sectors. Seringkali evaluasi itu kita anggap hanya pelengkap dari satu program, ya perlu ada evaluasi ya, ada dananya, udah evaluasi lah. Tapi apakah hasil evaluasi itu menjadi booster untuk memperbaiki setahun program itu belum tentu. Ya, tergantung leadershipnya. Ya, tergantung leadership. Kalau leadernya mengatakan ini penting nih, oke. Kalau ini sudah simpan aja, jadi. Oke, nah teman-teman, itu the end of my slide. Sebenarnya pertemuan ini benar-benar saya karena tadi Mas Supri mengatakan Bu mahasiswanya sudah datang, ya. Saya akan menyiapkan beberapa bacaan, terutama untuk cover up, ya, yang mestinya 1, 2, 3 itu tadi ya, karena saya pikir yang namanya perkuliahan memang perlu penugasan mandiri, ya, tapi juga Anda perlu belajar tentang prinsip-prinsip komunikasi pemerintahan itu. Nanti komunikasi intens saya dengan ketua kelas, ya, saya juga agak padat sebenarnya ya, sehingga saya sangat apresiasi waktu ini untuk bisa mengenal langsung Anda. Ya, insya Allah mudah-mudahan bisa bertemu terus luring ya, mudah-mudahan ya. Baiklah, ini saya ingin buka sesi pertanyaan, ya silakan. Asal jangan nanya nomor sepatu, silakan. Ya. Ada menarik tadi apa yang disampaikan Prof. Tadi, saya ingin minta pendapat Prof. Apakah seorang pemimpin, terutama pemimpin daerah, termasuk juga presiden untuk satu Indonesia ini, dituntut bisa berkomunikasi secara aktif dengan mereka bisa, atau cukup diwakilkan di tataran seperti pemimpin tadi, ada menteri, atau kadang kan kita sering melihat cara berkomunikasi pemimpin daerah itu macam-macam Prof. Seperti yang saya ada contoh di Sumsel di Sumatera Selatan, saya dari sana, itu gubernurnya itu kalau misalnya ada acara akademisi itu dia pasti nggak pernah mau datang, pasti diwakilkan oleh asisten 3 atau itu punya asisten. Tapi kalau misalnya ada acara yang bersifat lebih santai, dia akan jauh lebih appreciate, dia akan datang dan dia akan turut aktif. Nah, kita juga melihat bagaimana pada lihat Presiden Jokowi cara berkomunikasi juga terkesan kaku. Bagaimana dia menyampaikan kadang-kadang ditanggapi berbeda. Mungkin maksudnya begini tapi ditanggapinya seperti ini di masyarakat. Nah, apakah memang pemimpin itu harus bisa menyampaikannya dengan sangat baik? Seperti kita lihat bagaimana Gubernur DKI Anies Baswedan itu menyampaikan cara berkomunikasi, menyampaikan sesuatu itu dengan gamblang, dengan mudah, dan kita dengan mudah menerima. Tapi kadang-kadang ditangkapnya bermulut manis. Jadi kira-kira menurut Prof, bagaimana sebaiknya seorang pemimpin daerah, presiden itu baik berkomunikasi? Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya ya. We talk about government communication. Ya, when we talk about government communication, kita sudah tadi di awal saya coba gimana nih tingkat pengetahuan teman-teman tentang komunikasi. Iya benar. Bagaimana delivering message, kan gitu. Dan message yang kita berikan ditangkap dengan benar oleh yang menerima message itu. Orator kita bangga ya bahwa Soekarno dianggap orator unggul. Apa yang dia sampaikan itu mendunia dan orang mau mendengar. Ada beberapa kutipan foto-foto untuk Kennedy aja sampai begini lihat Soekarno bicara kan seperti itu. Dia punya style of communication yang membuat orang mendengarkan. Obama juga salah satunya. The way Obama, saya pikir menangnya Biden ini salah satu karena dibantu gaya komunikasi dari Obama. Gaya komunikasi Obama memang convincing ya, sangat convincing, sangat meyakinkan dan knowledgeable. Anda nggak bisa berkomunikasi dengan baik kalau Anda tidak knowledgeable. Anda tidak tahu banyak.
Namanya kita ingin menyampaikan. Kalau kita tidak membaca, tidak banyak yang kita ketahui, apa yang kita sampaikan? Ya. Nah, makanya saya sering mengkritik sebenarnya ya. Kalau negara maju, calon presiden, calon gubernur, calon bupati, itu kampanye di kampus-kampus boleh. Justru itulah tempat cerdas untuk berkampanye. You cannot lie. Anda mau kampanye, saya akan memberikan misalnya nih, calon kepala daerah, kalau saya terpilih saya akan memberikan 1.000 lapangan kerja. Kalau masyarakat umum Anda datangkan penyanyi dangdut, itu mereka udah sorak-sorai. Kalau kalangan kampus, Anda datang mengkomunikasikan itu, kira-kira apa jawabannya? Ini anak muda nih. Ya? Ada kritik lah pasti dari mahasiswa atau mereka ingin teknisnya seperti apa yang memberikan pasti haunya. Iya. Bagaimana? 5W+1 hanya itu ya? Gimana Anda bisa? Bahkan ada calon kepala daerah yang menjanjikan modal kerja misalnya. Kalau saya terpilih saya berikan modal kerja. Kalau dia kampanye di kampus-kampus, nggak berani pasti. Pasti kampus akan menanyakan uang dari mana? Uang pribadi. Kalaupun uang pribadi, sekaya apa gitu loh. Dan pasti ujung-ujungnya apa yang Anda harapkan setelah Anda terpilih? Apa yang habis setelah Anda terpilih? Hutannya habis, ya, daerahnya habis, untuk eksplorasi seperti itu pasti dikritik habis ya. Nah, sayangnya di kita ini kita masih larang. Kalau saya sih boleh-boleh aja. Itu membuat para calon pemimpin daerah ini lebih bertanggung jawab, nggak asal membuat visi misi, membuat janji-janji, ya. Nah, masyarakat umum kasihan yang tidak paham, semakin banyak janjinya semakin wah saya senang nih. Tapi banyak masyarakat kritik, ya hati-hati, ya kan seperti itu. Jadi saya setuju bahwa untuk menjadi pemimpin publik, bahkan banyak yang menyarankan Anda harus khusus cara berbicara, cara menyampaikan publik. Dari cara duduk aja dan cara itu sudah menunjukkan, ya. Mimik juga udah cara masyarakat bisa membaca. Apalagi sekarang canggih ya, dipotong-potong tuh wajah kemudian dibuat karikatur segala macam ya. Jadi memang harus canggih, harus bisa mengkomunikasikan, ya. Dan saya pikir kita ini yang sekolah saat ini, jumlah kita ini kalau dirata-ratakan seluruh penduduk Indonesia, maka rata-rata kualitas penduduk kita ini hanya SMP kelas 2 semester 2. So how do you communicate? Makanya saya bingung kok maaf nih, kok bisa misalnya terpilih Krisdayanti jadi anggota DPR, apa nggak ada yang lebih mampu? Ya? Kenapa bisa terpilih dia? Artis-artis terpilih. Karena kualitas kita itu SMP kelas 2. Bukan merendahkan sama sekali tidak. Tapi apa yang diketahui tentang pemerintahan? Bagaimana dia bisa melahirkan kebijakan-kebijakan? Apa perdebatan-perdebatannya ketika dia? Karena menjadi legislator adalah bagaimana menyalurkan suara publik masuk. Nah, tapi selama DPR juga belum terbuka dalam hal pengambilan kebijakan ya, nah orang-orang seperti ini merasa tidak berhutang kepada masyarakat untuk mempublikasikan ya. Dan sementara di negara maju, apapun hasil komunikasi mereka pada saat rapat, publik harus tahu, dan itu langsung di YouTube kelihatan. Ya, sehingga dampaknya apa? Setiap anggota dewannya itu berhati-hati dalam memutuskan sesuatu, berhati-hati karena ketika kembali ke konstituennya nggak bisa bohong. Saya saksikan loh kemarin kamu pilih A, pilih B gitu kan? Itu cara komunikasi. Oke, baik teman-teman. Itu tadi tugasnya akan saya ketua kelas silahkan. Ini pertemuan pertama kita. Saya terima kasih ya sudah menunggu tadi. Maaf terlambat. Insya Allah kita ada waktu 6 atau 7 kali pertemuan ya. Ya, 6-7 kali pertemuan. Siap-siap saja dengan berbagai tugas bacaan. Karena harus ada yang membedakan antara Anda yang mahasiswa dan bukan. Kalau sama saja Anda mahasiswa dan bukan mahasiswa, ya apa bedanya? Jadi bedanya adalah
Anda banyak membaca. Ya, jadi biasa itu banyak membaca. Cuma kalau nanti nulis disertasi, saya sarankan jangan sering-sering sisiran. Takut begitu sisiran berguguran rambutnya. Panas gitu kan. Nah, bagi teman-teman juga yang lagi senang-senangnya sekolah nih. Semua materi-materi nanti terutama disertasi karena itu adalah final ya, final karya Anda. Draft disertasi Anda itu jangan disimpan di laptop sendiri. Anda harus save-nya either di email atau di Google Drive. Karena banyak sekali teman-teman stres ketika sudah mau ujian, laptopnya rusak, kena virus. Nah ini tadi hati-hati yang banyak virus nih laptopnya nih. Ya, kecurian. Bagaimana tuh? Itu rasanya biar hilang seisinya nggak apa-apa, yang penting disertasinya nggak hilang kan? Iya. Kayak gitu. Jadi itu disampaikan ke teman-temannya ya, supaya tidak menyesal nanti. Baik, sekali lagi terima kasih atas pertemuan hari ini ya. Kita jaga kesehatan. Habis ini saya harus tes COVID nih. Tidak pakai masker. Jaga kesehatan, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua selamat dari pandemi ini. Ya, insya Allah. Dan Anda juga bisa menyelesaikan studi tepat waktu. Ingat, Anda harus buat jadwal. Ada yang semangat datang seperti ini, ya. Nanti 3 tahun kemudian hilang. Baru datang, Bu, saya menghadap. Anda siapa? Saya mahasiswa Ibu. Saya nggak kenal, saya bilang. Saking lamanya hilang. Tapi calon pasti nggak. Ya. Pasti calon nggak. Coba saya lihat dulu wajahnya, ya. Artinya ini kalimat sindiran yang sekaligus motivasi. Ya. Anda semangat sekarang dan semangatnya dijaga terus. 3 tahun, oke 2 tahun setengah, that's good, excellent, ya. Tapi 3 tahun ideal, ya, supaya ada waktu. Nah dari sekarang tema-tema itu, perkuliahan-perkuliahan itu dicatat, gitu kan, supaya itu menjadi bahan Anda. Terima kasih sekali lagi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, ya. Sampai ketemu.